Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram Ustaz kita Buya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai, Buya Lukman. Mohon maaf Buya, saya duduk di atas kursi ini karena kalau duduk di bawah ibu-ibu itu tak nampak. Ketawa Buya. Mana kertas tadi? Hah? Kasih sebagian. Yang udah ini. Yang udah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah. Law ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala salat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Rakaat al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, jangan keluar masjid, habis salat subuh berjamaah duduk hatta tatlu'a syam, sampai terbit matahari. Ketika terbit matahari duduk sejenak sampai 12 menit. Waktu terbit matahari waktu qarnai syaitan, 2 tanduk setan, dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahut, Naham. Setelah lewat 12 menit lalu salat sunat 2 rakaat, summa yusalli raka'ataini. Di agak-agak sekarang maghrib 18 berapa? 18.13. Maka 18.13 berarti jam 6.15 nanti kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau tidak ada yang 3 tadi namanya duha. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Salat sunat dia 2 rakaat namanya isyraq. Tapi kalau tak ada yang 3 tadi, salat subuh di masjid, habis itu pulang ke rumah, pas jam 6.15 salat dia, namanya salat duha. Beda isyraq sama duha. Kalau salat dia di masjid 2 rakaat nanti, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tammah, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan, layak untuk diamalkan insyaallah. Saya mau tanya tentang suami saya. Dia paling susah diajak silaturahim ke tempat siapapun, bahkan ke tempat saudaranya pun dia tak mau. Kadang-kadang saya sampai jengkel. Apakah saya berdosa dengan suami saya karena setiap saya ajak dia tak mau, jadi saya marah-marah sama dia? Bersilaturahim, mikrofon yang tak kontak-kontak. Mohon maaf Bu ya. Bersilaturahim itu makin kecil pula. Minta baterai. Tes. Bersilaturahim itu ma'ruf atau mungkar? Kalau ma'ruf kita disuruh la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat ma'ruf, ajak orang buat baik. Cuman caranya santun, janganlah main marah-marah. Bang, ayo kita bersilaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yumsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Abang tak mau bersilaturahim nih, kenapa? Apa sebabnya? Aku tak mau bersilaturahim ke rumah dia. Kenapa? Sakit betul hatiku nengok dia. Kenapa bang sakit hati? Mobil dia baru, asal ke situ lain detak jantung. Bang, janganlah bang kena penyakit hasad.
Jadi ada sebabnya kenapa dia tak bersilaturahim. Tanya baik-baik. Dia marah-marah, marah tak menyelesaikan masalah. Kalaulah marah menyelesaikan masalah, tak perlu ada konsultan, marah-marah aja. Nah, maka ibu jangan marah-marah sama dia. Tanya dia baik-baik. Kok bisa ibu nikah sama dia? Artinya kan kenal dengan baik. Kenapa sifatnya kita tak tahu? Nah, tanya dia baik-baik. Ustaz, kitab Ihya Ulumuddin bagus. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Mudah ingatnya. Al-Ghazali 505, Al-Ghazali 505, Al-Ghazali 505. Tahun Masehinya 1111. Mudah ingatnya kan? 1111. Al-Ghazali. Apa ada hadis tentang sholat hari Senin, hadis sholat hari Minggu, hadis sholat malam Senin, hadis sholat malam Minggu? Sholat hari Senin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat hari Minggu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada tak sholat sunat waktu tertentu? Ada. Sholat terikat dengan waktu: pagi duha, malam tahajud, sebelum tidur witir, bangun malam tahajud ditutup dengan witir. La witrani fi lailatin, tak boleh 2 kali witir. Salat sunat yang terikat dengan momen, kesempatan: tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum al-masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'atain, salat sunat 2 rakaat. Nabi bertamu ke rumah sahabat. Bertamu Nabi ke rumah sahabat, dikasih makan daging yang dipotong, cincang, campur dengan gandum. Setelah Nabi makan, Nabi bertanya, di mana aku bisa sholat di rumah kau ini? Lalu Nabi pun sholat di rumahnya. Sholat apa namanya itu? Sholat apa namanya? Apabila kamu dikasih orang makan, maka doakanlah dia. Man ahsana ilaikum, siapa yang buat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas dia. Bagaimana cara membalasnya? Kalau dikasih kita makan, kasih juga dia makan. Kalau kita tak sanggup, doakan dia. Doa yang paling afdal salat sunat dulu 2 rakaat. Maka tak semua salat sunat itu ada namanya. Payah itu salat apa namanya? Salat sunat habis dikasih orang makan. Salat sunat badiah makan namanya. Maka masuk dalam kategori salat hajat. Hajatnya apa? Supaya dibalas Allah lah kebaikan orang ini. Aslinya kalau kita bertamu begitu. Nanti bertamu kita, semalam Ustadz bertamu, sampai hari ini Ustadz masih bertamu di rumah keluarga Ustadz Fauzi. Kenapa Ustadz tak sholat sunat? Sholat sunat tadi. Ya Allah, berikan keluarga ini kebaikan, jauhkan daripada musibah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata. Nah, begitu kalau orang buat baik. Nah, apa sholat sunat hari Senin, hari Ahad, hari? Ya, sholat sunat secara umum, sholat sunat mutlak, sholat sunat hajat. Bagaimana cara membentuk, mewujudkan anak yang sukses dan bertakwa? Pertama, carikan ibu yang baik. Bagi yang lajang-lajang yang belum nikah, bagi yang sudah, jaga ada yang ngadat. Kalian yang belum nikah, kalau mau anaknya baik, cari ibunya baik. Ibu yang baik inilah nanti akan membentuk anak ini baik-baik. Setuju? Yang bilang setuju itu yang belum nikah. Yang udah setuju. Dah, setelah ibunya baik, kasih dia makan yang baik. Karena kalau disuapkan ke dalam mulutnya makan riba itu tutup pintu hati. Tutup pintu hatinya. Setelah itu kasih dia pendidikan yang baik, masukkan dia ke madrasah, MDA, MDI, lalu kemudian sanawiyah, aliyah, pondok pesantren, Islamic boarding school. Lalu kemudian tunjuk ajar, tangan menunjuk, mulut mengajar. Kau tak boleh pakaian sempit, kau tak boleh tak berjilbab, kau tak boleh. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya beradab anak itu dengan baik. Wa ahsana ilaihinna wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga bagi. Punya 3 anak perempuan, didik dengan baik, nikahkan dengan orang baik-baik, buat baik sampai mati, maka surgalah baginya. Jangan kecil hati, tak ada duit pergi haji. Wal hajjul mabrur, haji mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, tak ada balasannya kecuali surga. Tapi mendidik anak-anak ini pun luar biasa. Apabila ketika proses ta'aruf sedang berproses, kemudian kita ditolak akhwat,
Bolehkah kita melakukan proses ta'aruf kembali dengannya setelah jangka waktu yang lama? Ayolah, udah agak lupa dia sikit kan. Kita pun selama proses itu perbaikilah diri. Kira-kira apa kurang aku? Kurang ganteng, kurang gemuk sedikit, makanlah banyak-banyak, makan jus pokan apa segala macam. Aku nampaknya tak berhasil, nampaknya calon mertua itu maunya S2. Abang, aku tak bisa nerima abang kalau cuma S1, S2 lah bang. Perbaiki, setelah itu datang balik. Syarat-syarat yang kau minta dulu udah lengkap semua. Tuh tengok yang bawah, Pajero Sport punya bang, enggak ku rental dulu. Kalau syarat yang dia ajukan itu logis, manusiawi dan islami, kami mau abangnya selesai sekolah kuliah, bagus, tak salah. Tapi kalau terlalu banyak menuntut materi, harus ada emas secuci tangan, harus ada kebun kelapa sebaris 150 batang, harus ada kebun padi 5 hektar, cari perempuan lain. Dari awal aja dia sudah materialistis, apalagi ke depan cari yang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh sedikit. Ini yang paling semangat, ini pernah ditolak nampaknya. Fenomena hiburan keyboard bongkar, hiburan erotis yang marak menjamur daerah seolah-olah itu wajar. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Dengarkan ke telinga mereka kemungkaran tiap hari, mungkar ke telinga mereka tiap hari, sehingga kemungkaran itu menjadi kebiasaan. Pesan dari Hitler, memimpin Nazi Jerman. Dengarkan ke telinga mereka mungkar itu tiap hari, sehingga mereka menganggap itu jadi kebiasaan. Asal ada anak nikah, tuan rumah menyediakan khamar untuk anak muda-mudi, diadakan kumpul-kumpul, mabuk-mabuk, pesta narkoba, lalu kemudian keyboard tunggal, penyanyinya awalnya pakainya lengkap, jam 9 terbuka roknya, jam 10 terbuka baju. So ini, maka perbuatan ini mungkar. Semua mesti bicara. Di salah satu kabupaten, saya datang ke sana, kata anggota DPR-nya, cara kami mengatasi ini dibuatkan perda sama Kapolres. Kapolresnya peduli, anggota legislatif peduli, bupati peduli, sekda peduli. Maka dibuatkanlah peraturan tidak boleh keyboard lewat jam 10. Kalau lewat jam 10 datang polisi menangkap. Peraturan daerah. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, maka berkumpul semua. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Kalau itu tak kamu lakukan, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, akan turun hukuman, akan turun azab. Summa tad'unahu, setelah azab turun kalian bolak-balik berdoa, Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba, la yustajabu lakum, tak didoakan, tak dikabulkan doa. Memangnya kalau azab gempa itu datang, bisa dibedakannya ini rumah keyboard, ini rumah tak keyboard? Kalau azab itu datang, bisa dia membedakan ini rumah orang pakai baju jilbab panjang, ini pakai rok pendek setengah tiang? Disapunya semua, habis. Oleh sebab itu, jagalah negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Wajibkah kita mengqadha salat yang tinggal dulu? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, salat yang dulu tinggal waktu anak muda, sekarang tobat, maka yang lama-lama itu diqadha. Tapi ada ustaz kemarin ceramah katanya tak perlu diqadha. Dia tidak pakai 4 mazhab, dia pakai mazhab Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah tak perlu diqadha, istighfar aja selesai, sudah selesai. Qadha. Bagaimana cara mengqadha? Qadha bukan kata. Qadha mengganti. Usalli, macam tadi habis sholat subuh, qadha. Usalli fardhu subhi rak'ataini qadhaan. Nanti habis sholat zuhur, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan. Di mana menggantinya? Di rumah, jangan di masjid. Habis sholat subuh tegak dia sholat. Dia tengok kawan, sholat apa dia itu? Dua gemblangnya. Kalau tak qadha, ISIS. Jadi fitnah. Balik ke rumah, kunci pintu, sholat.
Kenapa pintu dikunci? Mana tahu tamu datang. Tengoknya sholat, mengganti nih kan katanya. Memang dia udah lama ngintai-ngintai gitu. Bagaimana menemukan jati diri agar gampang menemukan kerja yang cocok? Ini terlalu lama, terlalu banyak menengok Feng Shui and Hong Shui. Bila telinga Anda besar, cocoknya kerja di gunung karena angin kencang. Bila kaki Anda panjang, cocoknya kerja di laut, mudah berenang. Pekerjaan itu pertama kita bisa, kedua kita mau, ketiga kita menikmati. Kerjakanlah. Pertama kita bisa, yang kedua kita mau, yang ketiga kita menikmati. Kerjakanlah. Jangan dicari profesi yang kita tak bisa dan kita tak mau, kita tak suka. Kalau itu kita stres. Kita tak suka di belakang meja bekerja sebagai pegawai administrasi. Kita maunya terbang. Tiba-tiba di situ disekal. Saya kalau disuruh ngantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, gila saya. Duduk menghadapi komputer. Tapi ada pula orang tak bisa menghadapi orang banyak. Asal menghadapi orang banyak, pucat dia berkeringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Jadi kita ini sudah dikasih Allah bakat masing-masing. Saya dulu waktu CPNS harus ngantor dari pagi sampai sore. Orang absen. Sorry, jengok. Tak bisa. Makanya kita, Ustadz jadi ketua jurusannya, tak bisa sih. Mohon maaf, ketua jurusan ini, jurusan ini, bukan menolak. Saya biarlah jadi dosen tetap, masuk ke kelas hari Senin, hari seminggu ada mata pelajaran, masuk jam 8 pagi, masuk jam 10, masuk jam ini, masuk sore, masuk. Biar mengajar. Tapi untuk administrasi, ada kawan-kawan saya yang lebih tertib administrasi. Kenali bakat masing-masing, kerjakan. Kamu apa hobi kamu? Dari kecil kerjanya asal hujan mau nangkap ikan aja bosan. Masuk fakultas perikanan. Ikan, segala ikan. Ikan paus, ikan apa. Memang hobi dia di situ. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz? Ada teman perempuan saya yang sudah hijrah menutup aurat. Tapi setengah-setengah. Kadang pakai kaos kaki, kadang tidak. Mungkin tinggal kaos kakinya. Kadang jilbabnya syar'i, kadang tidak. Kadang pakai rok, kadang pakai celana ketat. Jadi saya bilang seperti bunglon. Bagaimana agar hijrahnya totalitas? Dia ini masih hijrah setengah hati, pasrah tapi tak rela. Maka orang begini jangan kita ejek. Kalau kita ejek nanti dia lari cabut. Tugas kita ini mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Ajak dia, ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah. Bagaimana caranya? Bil hikmah, santun, baik. Friend, ya, aku baru balik dari Bandung. Apa hadiahnya? Ini jilbab panjang. Kau pakai ini, gue tengok cantik. Belum ada perempuan secantik kau sih. Padahal biasa-biasa aja. Untuk memberikan motivasi. Ajak dia baik-baik. Pas nampak terbuka, kenapa jilbab kau berubah sekarang? Kenapa kau tak pakai kaos kaki? Itulah berlubang kaos kaki. Ini kau belikan kaos kaki. Nampak dia pakai celana jin. Kenapa kau pakai celana jin sekarang? Udah berapa banyak anak gadis diganggu jin gara-gara celana jin ini dipakainya. Kasih tahu dia. Bagaimana pandangan Islam mengenai wanita muslimah yang pergi berobat dikusuk di bagian kakinya, tapi yang mengusuk itu laki-laki. Kalau mati semua tukang kusuk perempuan di dunia ini, mati, tak ada satupun tukang kusuk lagi. Lalu kemudian katanya kalau tak dikusuk kakinya ini mati. Pilihannya cuma dua, mati sama kusuk kaki oleh laki-laki. Maka boleh laki-laki itu mengusuk kakinya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada mahramnya. Tangan si laki-laki itu pakai hail, pakai pemisah sampul. Udah itu jangan pula dia gatal. Kaki itu aja dah tengok. Jangan pula ngusuk kaki, tengok muka. Itulah. Nih, karena akhafud dararain. Kalau ada mudarat yang terberat mati, mudarat yang ringan, maka boleh memilih mudarat yang ringan. Tak boleh mati. Pas ditanya, kau pilih mana? Pilih mati atau berkusuk sama bapak nih? Biarlah aku mati daripada pegangnya kakiku, gatal dia tuh. Jangan.
tak boleh pilih mati. Pilih mana? Masuk ke hutan, makanan tak ada, pilih mati atau makan babi? Makan babi, tak boleh pilih mati. Potong babi tu, yang pula dipotong bismillah Allahu Akbar. Pokoknya lah, gimana cara motongnya, sudahlah. Ambil, potong, bakar, colek-colek pakai kecap. Sementara dapat pisang. Itu namanya hukum akhaffud dararaini, memilih dua mudarat yang ringan. Apakah kalau sudah suami istri bersentuhan membatalkan wudu? Aula mastumun nisa, kalau kau menyentuh perempuan itu batal apa tak batal? Kata mazhab Hanafi tak batal. Kenapa tak batal? Karena makna aula mastumun nisa di situ artinya, maaf cakap jima. Berjima baru batal. Kalau bersentuh kulit mana pula batal? Kata mazhab Hanafi. Kata mazhab Syafi'i batal. Asal bersentuh kulit batal, kecuali sama mahram. Kenapa? Karena pokoknya bersentuh kulit, ihtiyat, hati-hati. Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki kalau bersyahwat batal, kalau tak bersyahwat tak batal. Pergi dia ke kampus, disalaminya bininya, "Dek, abang pergi dulu ya." "Dadah." Saya kembali ke kampus, sholat duha dia. "Kau tadi kau salam binimu?" "Iya." "Kau tak berwudu?" "Tidak." "Kenapa tak berwudu?" "Tak batal." "Kenapa tak batal?" "Tak bernafsu aku tengok biniku." Tengok bini orang baru aku bernafsu. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Asal bersentuh sama perempuan batal, saya ambil wudhu lagi. Tapi saya tak menyalahkan kawan-kawan Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah itu dipakainya tarjih. Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Ditarjihkannya Maliki. Kalau bernafsu baru batal, kalau tak bernafsu tak batal. Saya pakai mazhab Syafi'i, asal bersentuh batal. Kenapa Ustaz pilih asal bersentuh batal? Lebih hati-hati, lebih ihtiyat. Mazhab Syafi'i besar. Tapi saya tak menyalahkan. 2 tahun saya tinggal di mazhab Maliki. Bagaimana mungkin saya menyalahkan mazhab Maliki? Guru-guru saya mazhab Maliki. Tapi cara wuduknya Maliki. Jangan cara wuduknya Syafi'i, pas membatalkannya pindah ke Maliki. Tak bisa. Apa beda wuduk Syafi'i sama Maliki? Hanya pada menyapu kepala, itu saja bedanya. Kalau mazhab Syafi'i nyapu kepala sikit aja, sah, walaupun sampingnya sah sikit aja. Tapi kalau mazhab Maliki semua mesti basah. Mazhab Maliki semua mesti basah. Ini nanti kalau saya mempraktekannya dibilang gaya-gaya. Janji kalau saya praktekkan diam aja ya. Basahkan tangan. Setelah basah sekali sapu saja, sapu ke depan. Ayo ke depan. Ya, itu cara. Dibasahkan kedua tangan, disapu dari muka sampai ke belakang, menyapu dari muka, menyambung ke telinga. Itu mazhab Maliki. Apakah perlu kita pindah-pindah mazhab? Jangan, karena pindah-pindah mazhab itu nanti jatuhnya tatabbu' rukhas, mencari mudah-mudahnya aja, lompat-lompat. Saya ibu rumah tangga, kelihatan dari tulisannya. Dengan beberapa anak yang Allah berikan, alhamdulillah. Terkadang muncul emosi dalam menghadapi anak-anak. Ada yang rewel, dibilang tak bisa. Bagaimana tips menghadapi anak-anak agar tidak emosi? Perlu kita emosi. Ada saatnya emosi. Layan tayanna. Jangan kalian sholat di rumah, jangan sholat di sana. Kalau tetap kalian sholat di sana, la u'arriqanna alaihim buyutahum, kubakar rumah kalian. Itu kira-kira emosi atau tak emosi? Emosi, tapi emosinya karena Allah, marah karena Allah. Kalau kalian tak sholat di masjid nanti kubakar rumah kalian. Itu mesti emosi. Emosi karena Allah, cinta karena Allah, marah pun karena Allah. Sama anak ini mesti kita marah. Kenapa kau tak berjilbab? Kenapa kau pakai pendek? Kau pergi sama siapa? Uang yang kau sekitar kemana? Kenapa kau pakai narkoba? Kenapa kau berkawan sama dia? Jangan cuma lembut. Mak, kami pergi sama pacar ya. Pergilah. Sampai pagi ya mak. Iyalah. Ini udah 3 bulan nih mak. Tak apa-apa. Habislah anak kita digarap orang. Ada saatnya marah, ada saatnya
nanti ibu-ibu yang suka marah-marah karena Allah, setelah anak itu sukses S2, sukses kuliah, sukses dia kerja, dadi dia duduk di pelaminan, dipeluknya ibu menangis meraung. Apa kata dia? Maafkan aku mak, selama ini aku salah sangka, rupanya kau sayang sama aku. Mati kita didoakannya untuk almarhumah emakku. Al-Fatihah. Tapi kita biarkan dia rusak kepalanya. Siapa yang kecewa? Kita kecewa, dia pun hampa. Setelah kita mati, apa kata dia? Tak sayang emakku dengan aku, dibiarkannya aja aku rusak kehidupanku. Akhirnya tak jadi dikirimkannya apapun. Apa perbedaan antara sunat dengan sunnah? Sunnah menurut fikih, yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak dihukum. Itu sunat menurut ahli fikih. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dihukum. Wa la yu'aqabu tarikuhu, itu namanya sunat. Sedangkan sunnah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin, perbuatan Nabi, qaulin, cakap Nabi, fi'lin, perbuatan Nabi, takririn, takrir, ketetapan Nabi. Itu namanya sunnah. Sunnah itu bahasa Inggrisnya tradition of Prophet Muhammad, peace be upon him. Kebiasaan Nabi. Sunnah artinya kebiasaan. Ada bapak-bapak asal habis makan merokok, asal habis makan merokok, asal habis makan merokok. Maka merokok setelah makan itu adalah sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah siapa? Sunnah dia lah. Itu namanya sunnah. Ada ibu-ibu asal mau pergi pakai lipstik, asal mau pergi pakai lipstik, asal mau pergi pakai lipstik. Maka sebelum pergi pakai lipstik itu adalah sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Nah, dah bedakan. Nanti kalau ada orang nanya apa beda sunat sama sunnah? Sunat menurut ahli fikih dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dihukum. Sedangkan sunnah perbuatan Nabi, cakap Nabi, ketetapan Nabi. Sunnah itu ada yang wajib, solat, ada yang sunat muakkad, kurban, ada yang haram. Perbuatan Nabi selalu dibuat Nabi, tapi haram kita lakukan. Mana contohnya? Berbini lebih dari 4. Itu perbuatan Nabi, tak boleh kita lakukan. Itu khususiyah bagi Nabi. Ada perbuatan pesan Nabi yang tak boleh kita lakukan. Mana dia? Nanti kalau aku mati, kuburkan aku di kamar tempat tidurku. Makanya makam Nabi yang sekarang itu di kamar Aisyah. Itu tak bisa bapak amalkan. Nanti kalau aku mati, istriku, tolong makamkan aku di tempat tidurmu. Siapa mau tidur lagi di kamarku? Jadi perbuatan Nabi itu hukumnya ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang sunat muakkad, ada yang tak boleh diikuti sama sekali. Bagaimana meninggalkan sholat berjamaah dengan alasan mengimami istri dan anak di rumah? Tak ada dalilnya. Laki-laki yang soleh sholat di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Datang ke masjid. Bapak kenapa tak pernah datang ke masjid? Aku jadi imam istriku di rumah. Istri bapak sholat di rumah sama anak-anak. Kalau anak tu banyak hafalannya, anak tu jadi imam. Kalau anak tu perempuan semua, ibu sama ibu jadi imam. Biar dia sholat di rumah berjamaah. Bapak tetap ke masjid. Tapi katanya ada Nabi sholat jadi imam berjamaah di keluarganya, tahajud. Kalau mau jadi imam, tahajud. Bangunkan istri, tahajud. Adinda, ayo tahajud kita besok malam. Tadi malam dah lewat dah. Ustaz, saya hamil 2 minggu lagi. Hah? Oh, salah baca. Saya hamil 2 minggu, tapi saya aborsi menggugurkan kandungan. Karena jarak anak 2 tahun berhubung saya sesar. Karena anak pertama dan kedua jaraknya 2 tahun juga sewaktu lahir. Anak kedua saya sakit. Gimana hukumnya? Cari dokter yang amanah. Dokter Islami amanah. Inilah pentingnya anak-anak kita sekolah kedokteran. Jangan sampai dia menyesatkan. Pak dokter, ya aku ini sesar. Menurut sesar kalau 2 tahun nanti operasi lagi. Nanti jadi ternyata sesar ini tak bisa perut itu dikoyak banyak-banyak. Sobek sini, habis itu sobek pula sini, habis itu dilobangi pula di sini, tak bisa. Tempatnya harus itu. Maka kalau bolak balik 2 tahun sekali, maka tak bisa lagi.
Kira-kira Pak Dokter, kalau dilanjutkan kehamilan ini apa mudaratnya? Kata dokter, tak apa-apa Bu, tak apa-apa. Maka haram aborsi, sama dengan membunuh orang. Man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh maka hukumnya hukum bunuh. Hati-hati, jangan macam-macam dengan aborsi. Tapi kalau kata si dokter amanah, ibu baru bisa hamil 3 tahun lagi. Kalau sekarang ini hamil gimana? Ini mesti digugurkan Bu. Kalau tidak digugurkan, ibu akan mati. Mendengar mati tadi meleleh air mata si ibu. Suaminya senyum. Maka steril KB, keluarga berencana, kalau dia tanzimun nasal, mengatur 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, boleh, mubah. Kenapa? Mana dalilnya mubah? Karena Nabi membolehkan azal. Maaf cakap. Azal adalah orang yang berhubungan, dikeluarkannya spermanya di luar. Zaman Nabi pernah terjadi pada sahabat. Na'zilu fi asrin Nabi. Nabi diam, boleh. Itu dalil boleh pengaturan 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Tapi kalau steril, tak boleh. Steril sampai tak bisa hamil sama sekali, tak boleh. Makanya ketika saya dalam di mana acara-acara, panitia menjawab, gimana Ustaz sudah mau masuk lapangan, sudah disteril kan? Sudah disteril. Saya bilang tak boleh, steril nih haram nih. Bukan itu maksudnya Pak Ustaz. Bersih, pasukan sudah siap, Ustaz tinggal lewat. Oh itu maksudnya. Steril sampai tak bisa hamil lagi, tak boleh. Bolehkah menikah tanpa diketahui keluarga mempelai pria? Ada mempelai pria, ada saksi, ada wali, ada mahar, ada ijab, ada qabul sah. Itulah enaknya jadi laki-laki. Laki-laki tak punya wali. Sedangkan perempuan la nikah, mazhab Syafi'i, la nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, kecuali dengan saksi yang adil. Jadi kalau datang laki-laki minang anak bapak, Pak, aku mau minang anak bapak. Kau orang mana? Saya merantau di Perbaungan nih Pak, Sebatang Kara Pak. Keluargamu tak ada? Ada tapi jauh di sana. Kalau pastikan dia Islam, nikahkanlah. Tapi yakinkan dia Islam. Pernah terjadi jamaah kita setelah menikah, nikah hari ini, besok lari dia. Rupanya belum bersunat. Pastikan betul. Masalah KTP bisa dipalsukan orang sekarang. Oleh sebab itu maka laki-laki ini tidak ada pakai wali-wali. Tapi sekarang banyak laki-laki memalsukan identitas. Nikah dia di sini, rupanya bininya sudah 2-3 berserak-serak. Dia ini tupai, lompat sana lompat sini. Oleh sebab itu maka teliti baik-baik. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Apa hukum mengusir jamaah tabligh dari masjid musola? Setelah orang kaum muslimin datang ke masjid, berkumpul orang ke masjid Nurul Huda, cahaya hidayah ini, barulah Abdul Somad ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mengajak dari rumah ke rumah, pintu ke pintu itu siapa? Assalamualaikum Pak, ayo kita ke masjid Pak. Disemprot, disembur, disiram. Yang mengajak ke diskotik-diskotik, jamaah tabligh inilah. Jadi kalau mengusir jamaah tabligh sama dengan mengusir dai-dai. Kalau kita tak suka sama jamaah tabligh, apanya tak suka? Kami tak suka kalau dia tidur dalam masjid, suruh dia tidur luar masjid. Dan kalau mau tempat masjid kami, nanti masjid kami kunci, akan bawa kasur berkemah kalian di luar camping. Buat catatan, kami tak suka jamaah tabligh kalau di masjid menggantung-gantungkan kolor di pintu. Buat catatan, jangan kalian gantung-gantung kolor, jangan baju. Kami tak suka karena apanya? Kami tak suka jamaah tabligh karena bersorban, Nabi bersorban. Kami tak suka jamaah tabligh karena berjenggot, Nabi berjenggot. Kami tak suka jamaah karena berjubah, Nabi berjubah. Kami tak suka, pokoknya saya tak suka aja Pak Ustaz. Oh, tak bisa, alasannya apa? Maka buatkan aturan ketat supaya orang bisa ada aturan. Dia mau berkhidmat untuk agama Allah, tidak ada menyusah-nyusahkan orang. Izin kami ya Pak Ustaz. Ustaz enak aja ngomong. Ustaz kan bukan pengurus masjid, saya ketua masjid. Ketua masjid nih, ya macam-macam.
Boleh kami di tempat masjid Pak Ustaz? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang kalian tidur di masjid telungkup pula, jatuh air liur ke tempat sujud. Besok orang sholat Jumat, Allahu Akbar, paksa kawan menahan napas. Saya menyukai seorang wanita manusiawi, masa laki-laki suka sama laki-laki. Lalu saya berniat untuk melamarnya, mantap. Namun wanita itu belum mau, karena masih ada kakaknya yang belum nikah. Apa yang harus saya lakukan? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak kalian ada perempuan dua, adiknya dipinang, kakaknya belum menikah, maka dudukkan, musyawarahkan dengan baik. Jangan percaya tahayul bid'ah khurafat. Kalau adiknya menikah, kakaknya tak nikah, nanti jodohnya hilang. Mana imanmu kepada Allah? Mana tauhidmu kepada Allah? Mana jangan main takbir-takbir aja, ini bukan mau perang. Ini mau nikah ini. Kalau mau perang baru Allah, tapi tak ada juga salahnya. Allahu Akbar. Semangat anak-anak udah. Jadi bapak-bapak jangan lagi rusak pikiran. Nanti kalau anakku nikah kan, yang ini tak laku karena sudah dilompati kakaknya. Ini tidak ada rusak. La ilaha illallah huwa darru huwa nafi'u. Dia yang mendatangkan manfaat, dia yang menolak mudarat. Kalau meyakini mudarat akan datang karena perbuatan ini, rusak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dia mau menikah, nikah kan? Tapi kakaknya dikasih paham, anakku, ini adik kau kebetulan jodohnya datang duluan, kau nikah, mudah-mudahan tak lama sudah ini datang pula, nikah kan? Setelah nikah kan, pas acara pernikahan itu datanglah keluar keluarga mempelai tadi, rupanya kenal-kenalan mereka, bulan muka, menikah pula kakaknya. Di mana letak iman kita kepada Allah? Terbuka pintu rezeki, terbuka barokah. Bagaimana hukumnya kredit sepeda motor pada leasing? Riba. Bagaimana solusi kalau sudah terjadi? Balik kan, balik. Ada barang yang bisa dijual untuk menutup ini, dibom ini, leasing ini dibom. Berapa kau pinjam kemarin? 10 juta Pak Ustaz. Ada yang bisa dijual 10 juta, bisa, tutup. Tapi ini. Kalau saya jual ini saya akan tak bisa jualan. Kalau tak bisa jualan, bini tak makan. Nah, ini lain lah, ini darurat. Anak sekolah, rumah kontrak. Ini lagi Pak, jangan cerita, aku tak sanggup dengan ini. Nanti mulai leher mataku. Tapi kalau masih ada, maka kau tutuplah, tutup. Nah, ada gunanya kaya, tapi kita terjerat riba. Apa hukum padahal masjid lebih bersih dan lebih ramai? Oh, ini masih terkait dengan jamaah tabligh tadi. Tak habis-habis kertas ini nampaknya. Semoga Allah memberkahi Ustaz selalu. Profesor Dr. Mutawalli dalam bukunya, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Mutawalli itu nama ayahnya. Jadi orang Arab itu namanya satu. Kalau ada Mutawalli Muhammad, namanya Mutawalli ayah. Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Syekhul Mufassirin, indonya ulama tafsir di Mesir, Syekh Muhammad Sore, meninggal tahun 1998. Engkau bertanya, Islam menjawab. Bahasa Arabnya Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa-fatwa besar. Bahwa Ka'bah bukanlah Nabi Ibrahim yang membangun, melainkan sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Siapakah sebenarnya yang membangun Ka'bah pertama kali? Karena yang saya ketahui di madrasah, yang membangun Ka'bah itu adalah Ibrahim. Mohon tanggapannya, jawaban yang jelas. By Oji Ikrom 10586237. Maksudnya kalau tak terjawab, tolong kirimkan ke nomor berikut ini. Bila tidak terjawab, kirimkan ke nomor berikut ini. Berikut ini. Macam iklan-iklan itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, bangunan yang pertama dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkah, yang ada di kota Bakkah. Namanya banyak, dia disebut Bakkah, dia disebut Makkah, dia juga disebut Ummul Qura. Yang pertama kali dibangun. Yang membangunnya siapa? Adam alaihi salam. Ketika Adam turun ke bumi, rindu dia menengok malaikat berkeliling di Al-Baitul Ma'mur. Wal Baitul Ma'mur,
Nih Baitul Ma'mur, malaikat berkeliling di Baitul Ma'mur 1 kali 70.000 malaikat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Rindulah Adam. Allah tahu menengok rindu Adam. Kau bangunlah Ka'bah hai Adam, pas di bawah Baitul Ma'mur. Dibangun. Kalau dijatuhkan kerikil dari atas, pas jatuh. Tak tepat Pak Ustaz. Payahlah menempatkan ke situ, agak-agak aja. Agak miring sedikit jatuhnya. Maka malaikat di atas berkeliling pula lah anak cucu Adam di bawah. Subhanallah. Datang banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam, tenggelam, hancurlah bangunan Ka'bah tadi, tinggal pondasinya. Maka dinaikkan pondasinya itu oleh Ibrahim. Maka bunyi kalimatnya tidak disebut. Ingatlah ketika Ibrahim membangun, dah wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi. Tangga tak ada. Ya Allah, macam mana aku mau bangun ni tangga tak ada? Kau tegak di batu itu, ada batu, tegak dia situ, lunak batu itu dipijaknya macam semen belum kering. Itulah dia maqam Ibrahim. Maqam bukan kuburan, tempat tegak Nabi Ibrahim. Dibangunnya bersama anaknya Ismail. Setelah dibangunnya, apa kata Allah? Wa'adzin, panggil orang supaya bisa melaksanakan haji. Naiklah dia ke bukit paling tinggi, namanya Jabal Abi Qubais. Jangan Jabal Abi Kubis. Kubis itu kol. Jabal Abi Qubais. Qubais. Oh kemana? Jabal Kubis. Emang mau nyayur. Jabal Abi Qubais, Jabal bukit tertinggi. Naiklah Nabi Ibrahim ke atas memanggil umat manusia. Wa adzin fil nas ya'tuka bil haji. Rijalan, mereka akan datang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, naik unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Walaupun dari lembah yang dalam, dipanggilnya lah nama panggil. Abdul Samad, kata Nabi Ibrahim. Menyautlah huruf saya waktu itu. Waktu di alam azali, setelah lahir barulah saya sambut panggilan. Kalau kita dipanggil orang, hai Abdul Samad, labbaik, labbaik, aku sambut panggilanmu. Kalau bahasa kampungnya, I am coming. Maka saya pun menyambut. Kalau orang Medan keras sambutannya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau orang Jawa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Lanjutkan. Moga Ustadz sehat walafiat sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. La ilaha illallah. Sampai haji. Sedih saya mendengar. Ustaz, baiklah sahabat. Mudah-mudahan yang lain mendoakan sampai mati. Apa hukumnya mengadopsi anak? Mengadopsi anak amat sangat baik, karena mengadopsi anak itu menolong orang susah, apalagi kalau anak yatim, anak fakir miskin. Tapi hukum adopsi konvensional jahat. Ada 3 yang menyebabkan adopsi konvensional haram. Yang pertama, menisbatkan nama anak adopsi dengan nama bapak adopsi, haram. Ud'uhum li'abaihim, pakailah bin dan binti bapaknya. Mana tahu nanti antum tak punya anak, antum mau ngambil adopsi, jangan kamu pakai ke bin kamu. Ingat itu. Yang kedua, kenapa tak boleh? Orang adopsi sekarang harta dia dikasihnya ke anak adopsi. Semua hartaku ini kuserahkan pada anak adopsiku dan disetujui oleh hukum konvensional. Padahal dalam Islam hukum wasiat tak boleh lebih dari 1/3 harta. Berapa banyak adik abang mengadu ke saya, abang kami mati Pak Ustaz, kami tak dapat seperak, selop Jepang pun kami tak dapat. Gara-gara apa? Habis diambil anak angkatnya dan disetujui oleh pengacaranya. Yang ketiga, bapak adopsi duduk berdua-duaan di ruang tamu sama anak adopsi bercelana pendek. Betapa banyak perbuatan maksiat. Ini tak boleh. Kalau kalian mengambil anak angkat, pertama, jangan pakai bin binti nama kalian. Kedua, kalau dia mau dikasih harta warisan, kasih tak lebih dari 1/3 harta. Yang ketiga, kalian tidak mahram dengan dia. Jangan berdua-duaan. Dia tetap pakai jilbab panjang. Jangan. Berapa banyak bapak angkat menikah dengan anak angkat? Pertama memang anak angkat, lama-lama jadi bini angkat.
Kenapa bapak nikah sama dia? Cuman ala Pak Ustaz, setiap saya pulang dari kerja yang bukakan pintu dia, pagi-pagi yang masakkan nasi dia, lama-lama cantik pula dia, aku tengok. Hati-hati bu. Bukan saya nakut-nakutin lah, cuman begitulah. Hujan seperti apa yang membuat tidak wajib sholat berjamaah? Hujan di Saudi Arabia. Macam mana hujannya? Kalau sudah datang hujan, angin debu bertiup pada pergeseran musim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita, musim dingin, was-saif, musim panas. Peralihan dari musim dingin ke musim panas, angin bertiup kencang sampai twister segala macam, bersatu angin dingin dengan angin panas, lalu kemudian hujan turun lebat, maka orang tak bisa, maka dijamak takdim solat maghrib dengan solat isya. Atau kalau dia di rumah, dia tak datang ke masjid, itu makna nuzulul matar, turunnya hujan. Adapun ulama kita tak pernah membahas ini di tempat kita. Kenapa? Kita tinggal di iklim tropis, hujan tiap hari hujan. Kalau inilah dijadikan alasan, takkan pernah masjid. Sedang tak hujan aja orang tak ke masjid. Ustaz, saya mau nanya, apa hukum menunda-nunda pembagian warisan dari orang tua? Begitu ayah sudah meninggal, 2-3 hari, 10 hari kumpullah bersama pembahasan harta warisan. Ibu dapat berapa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Nah, sekarang yang meninggal suami, walahunna rubu' illam yakul lakum walad. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Kalau kamu ada anak, maka istri dapat 1/8. Harta warisan ini ada 1 M, ibu dapat 1/8, 125 juta. Dah, sisanya 875. Lizakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Selesai pembahasan. Kita segan membagi ini, janganlah kita bagi, kita simpan aja lah dulu. Tidak semua keluarga ini kaya mapan ekonomi. Ada yang susah di situ, dia perlu duit itu, dia segan, akhirnya menyimpan bom waktu, bam, meledak, permusuhan pecah. Jangan lebih tahu daripada Allah. Masalah solat saya ikut hukum Allah, masalah zakat saya ikut hukum Allah, masalah haji saya ikut hukum Allah, tapi masalah harta warisan ini saya lebih tahu daripada Allah. Oh, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak pakai hukum Allah ni kafir dia. Nauzubillah. Kenapa membunuh cicak dapat pahala? Dan kenapa bisa demikian? Harriquhu, bakar dia, kumpulkan semua kayu. Maka semua masyarakat Babilonia mengumpulkan kayu-kayu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bakar dia. Akhirnya Nabi Ibrahim pun bakar. Lalu apa kata Allah? Kuni bardaw wa salama. Jadilah engkau sejuk dan selamat ala Ibrahim. Ketika itu datanglah cicak meniup-niup api Ibrahim. Maka dosa cicak sampai sekarang cucu-cucu cicak. Maka ditembaklah cicak. Tembak. Kami dulu waktu kecil-kecil mengaji pakai karet tembak cicak. Kenapa kau bunuh? Bunuh aja lah, pokoknya bunuh. Hadis tentang membunuh cicak, sebenarnya filosofi makna di dalamnya adalah bahwa kita harus memilih. Ketika ada kebatilan, Namrus membakar Ibrahim. Ketika itu ada seekor burung pipit membawa setetes air, lalu dipadamkannya api. Ketawa burung yang lain. Kenapa kau padamkan api? Satu tetes mana bisa memadamkan? Aku tahu satu tetes tak bisa memadamkan, tapi aku hanya ingin nanti kalau Allah bertanya saat Ibrahim dibakar, apa yang kau lakukan? Aku pernah ikut. Saat somat dia ejek-ejek, pernah kau bela dia di internet? Kenapa ke situ pula begini? Aku tahu pembelaanku itu tidak bermakna, tapi aku ingin ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cicak, membunuh cicak ini manfaatnya bagus apa? Supaya tai cicaknya berserak-serak. Kadang kita sedang duduk, apa nih? Bau.
Jangan disiksa. Yang buat tangkap cicak, dipegang kakinya, ya boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana membunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Yang buat ditangkap balik jadi cicak. Kau dulu atuk kau dulu meniup-niup Ibrahim kan? Jangan ku siksa kau semua. Boleh sekali bunuh. Ustaz, sebenarnya infak Jumat boleh tak dijalankan saat khotib sedang berlangsung? Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu, maka dia sudah lagha, sia-sia. Masjid Nabawi dulu tak ada karpetnya, tak ada semennya. Jadi waktu itu banyak batu-batu kerikil kecil. Waktu Nabi sedang khutbah, datanglah orang main-main batu. Apa kata Nabi? Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu faqad lagha, tiada Jumat bagi. Maka ketika lewat kota, apakah sama kiasnya dengan main-main batu? Lewat kota, apa hilang konsentrasi orang mendengar khutbah ketika kota lewat? Tidak, lewat aja kota, lewat. Cuman kotaknya banyak. Ini sampai 5. Kotak pembangunan MDA, kotak anak yatim, kotak untuk penceramah Ustadz Mubalik, imam gaji mugharib, kotak untuk kamar mandi, macam pawai ta'aruf. Pokoknya saya tak setuju kotak-kotak. Jangan ada kotak di pintu, jangan ada kotak berjalan. Bisa Kabupaten Serdang Bedagai menerapkan tidak lagi ada kotak berjalan. Bisa dengan cara apa? Potong zakat 2,5%, infak zakat sedekah, buatkan satu pintu. Apa namanya? Rumah zakat. Tempat beribadah Baitullah, masjid. Adapun tempat zakat, wakaf, infak, sedekah, buat satu pintu. Bisa. Siapa yang membuat itu? DPRD, legislatif, gubernur, bupati, bisa. Selama tidak ada politik mengatur itu, maka kotak akan tetap lewat. Kalau kotak tak lewat, maka hancurlah wakaf di tempat kita. Saya pernah bertanya kepada ormas yang tidak memakai mazhab, sebenarnya boleh dan bisa tidak kita tidak bermazhab? Antum baca Quran, mohon maaf, bukan mengetes. Antum baca Quran dari mana bisa tahu pandai baca Quran? Enggak, metode yang antum pakai alif. Yang saya pakai dulu alif di atas alif, di bawah alif 8 u a i u, sama. Berarti kita sedang bermazhab, namanya mazhab Qaidah Baghdadiyah. Anak-anak sekarang tak pakai itu. A bataba batata batasa batasa basabah. Ini dia mazhab, namanya mazhab Kiai Haji As'ad Humam dari Yogyakarta. Nah, Allah nyuruh kita baca Quran. Iqra'ul Quran, kata Nabi. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Quran akan datang hari kiamat. Cara membacanya bagaimana? Begitu juga dengan mazhab ini. Quran, hadis, ijma', qiyas. Bendanya sudah ada, tapi cara mengambil istimbat hukumnya bagaimana? Maka datanglah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ditulisnya lah satu kitab usul fikih paling tua di dunia, namanya kitab Ar-Risalah. Yang menulisnya namanya Rabi' Al-Muradi, dipanggilnya muridnya namanya Rabi'. Rabi', ta'al, sini sebentar Rabi'. Rabi' pun datang, tolong kau tulis risalah, tulis suratku. Imam Syafi'i pun berkata, Rabi' menulis 300 halaman, tidak pakai laptop, satu disertasi jelas. Kitab Ar-Risalah tak bisa dibaca orang di Al-Azhar kecuali anak-anak S2 hukum usul fikih Al-Azhar, karena bahasanya yang begitu tinggi, singkat, padat, mengandung bahasa hukum. Anak usul fikih, kitab Ar-Risalah. Tahu Ustaz dari mana? Ketika kami sedang menerjemah Ar-Risalah di Jakarta, datang orang dari Al-Azhar. Apa yang kalian terjemah? Ar-Risalah. Senyum dia. Ini kitab untuk di Al-Azhar S2 baru bisa membacanya. Paham? Tiba-tiba datang orang sekarang, jangan kita ikut-ikut ulama, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Berarti dia membuat imam mazhab yang kelima dia. Kalau ada orang yang begitu, berarti dia katakan sama dia, siapa namamu? Namaku Budi. Mohon maaf kalau namanya sama, saya pakai nama ini karena ini yang paling umum. Ini Ibu Budi, tapi nama imam kita Pak Budi, lain, tak masuk ini. Kalau gitu nama Ustaz aja lah. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. Kalau kau buat lagi, Somadiyah.
karena kau sudah menjadi imam mazhab yang kelima. Saudi Arabia itu tak bermazhab Pak Ustaz. Siapa nama muftinya? Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengaku saya bermazhab Hambali. Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali, makanya subuhnya tak pakai kunut. Mazhab Hambali subuh tak pakai kunut. Ini baru umrah 2-3 hari balik udah menyalahkan imam masjid. Oh, aku kemarin di Mekah tak ada kunut di sana. Ini orang-orang perbaungan aja buat kunut nih. Ustaz, bila sekarang sudah ada lembaga bank syariah, asuransi syariah, apakah umat Islam selalu berdosa bila bertransaksi dengan bank bukan syariah? Ya, hendaklah menggabungkan diri dengan syariah. Ustaz Somad sendiri, gaji saya ditransfer melalui BRI Syariah. Gaji saya dari UIN ditransfer ke BRI Syariah. Sekarang udah agak lega, dulu konvensional. Makanya dulu saya kalau ditanya, Ustaz nabung di mana? Oh, lah gitu. Sekarang BRI Syariah. Bagaimana taubat dari makan makanan yang haram? Contohnya hasil korupsi, harta riba. Semua hasil korupsi dengan riba itu dikembalikan kepada umat. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Diambilnya duit dari pungli KTP. Pernah dia jadi pegawai kantor camat di kecamatan sana. Diambilnya duit mereka banyak. Berapa dulu kau ambil? 300 juta. Maka kau balikkan senilai itu tahun 2017. Balikkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Masalih ammah, masjid, MDA, Ibtidaiyah, panti jompo, panti yatim. Bawakan ke sana. Pak, ini kuserahkan. Nih, duit apa nih? Soalnya tanya Pak, pakai aja lah. Bolehkah membagi harta waris secara keluarga atas ridho sama ridho, tak mengikuti secara ilmu faraid? Anak laki-laki 2, anak perempuan 2, emak mati, ayah meninggal. Sebetulnya kalau menurut pembagian ini harta dibagi 6. Bagi 6. 2 laki-laki 4, perempuan 2, 6. Tapi karena kita adik-beradik dari kecil kita udah bersama, kita bagi rata aja lah. Kita bagi sama 1 miliar, 250 juta, 250 juta, 250 juta, 250 juta. Bolehkah ini dilakukan? Boleh, syaratnya 3. Begitu dalam fatwa Syabakah Islamiyah Syekh Abdullah Balfaqih. Apa syarat pertama? Semua keempat orang adik-beradik ini sudah akil baligh. Kalau ada yang idiot tak bisa. Kalau ada yang masih anak kecil tak bisa. Muslim akil baligh. 2, masing-masing sudah tahu jatahnya berapa. Hai saudaraku laki-laki, sebetulnya jatah kau besar, tapi karena kita bagi 4 maka kau jadi dapat 250. Yang ketiga, yang jatahnya berlebih, dia mengikhlaskan kelebihannya itu sebagai tabarruk, sumbangan, seperti infak sedekah. Kalau cukup 3 syarat, dibaginya rata, sah. Tapi kalau tak cukup 3 syarat, maka tidak sah, batil, merusak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menghafal Quran? Dulu kami kuliah, dibaca pagi waktu kepala ini masih kosong, belum ada memori-memori macam-macam. Dihafal 1 halaman. 1 halaman dihafal. Dari mulai sebelum sholat subuh dihafal 1 halaman sampai habis. Setelah dihafal, dibaca dalam qobliyah. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Distorkan ke masjid. Habis isya, syekh-syekh di Mesir duduk di tiang. Nyetorlah ramai, menyetorkan hafalan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Biasanya ramai. Kawan saya kalau sudah bulan-bulan tua, itu belum menyetor. Kenapa? Beasiswa belum turun. Di Mesir kalau sekali nyetor dapat duit 20 pon. Balik dia dari nyetor itu berasap lah. Bang, ini tak boleh nih, saya bilang. Duit nyetor Quran dibelikan ke rokok tak boleh. Sekali-sekali aja mati. Dah, pertama diulang-ulang dalam sholat, yang kedua distorkan ke orang, yang ketiga dituliskan di kertas.
Menulis di kertas itu pelan. Ingat kita hafalannya, ingat kita tulisannya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Kalau kebetulan salat di masjid diminta orang maju ke depan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Maka orang-orang sekitar masjid itu pun suka solat. Aku kalau bapak tu jadi imam senang aku. Kenapa? Ayat-ayatnya mantap. Kalau itu asal nampak aku tu ingat aku kul wallah wa falaq wa minas. Ustaz, bagaimana cara supaya kita terhindar dari siksa kubur? Dan siapa saja orang yang selamat pada hari akhir? Bil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'alam bi minni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Jauhkan aku dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan lupa setiap salat. 2. Nabi mencabut pelepah korma, dicopot, dilepasnya. Fasa tahun Ismail, dibelahnya jadi 2, dicucukkannya ke makam ini. Kenapa kau tusukkan ke makam ini ya Rasulullah? Ini yamsi bin namimah, membawa-bawa cakap, maka kena azab kubur. Yang ini kenapa? Ini lam yastabri, lam yastanzih, kencing tak berbasuh. Kan sering tuh kadang kita mau keluar kota malam-malam banyak orang mengencingi ban mobil kan? Kencing tak berbasuh. Maka kena. Apa maknanya? Sedangkan perbuatan sekecil itu, kencing tak berbasuh, tak ada orang yang teraniaya, hanya dia dengan Allah pun tetap juga terhukum. Oleh sebab itu kita jaga dari segala dosa, minta mohon kepada Allah selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana jika mengetahui pakaian yang terkena najis setelah selesai sholat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba nampak siku. Nampak di siku ini bekas cat. Rupanya tadi mengecat pagar rumah. Kalau ada cat berarti air wuduk tak masuk. Bagaimana dengan sholat yang tadi? Maka sholat tadi diulang. Nama sholatnya i'adah. Sholat i'adah. Sholat ada 3. Adaan, qadaan, i'adatan. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan. Usolli fardhu zuhri raka'ataini 4 raka'atin qadaan. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. Mengulang balik. Karena sholat yang tidak lengkap rukun syarat wajibnya mesti diulang. Mengulangnya itu namanya i'adatan. Sholat i'adah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Salat sunat isyraq 2 rakaat ini padat tak bisa, mundur sebagian keluar. Salat sunat usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah sempurna. Tapi bagi yang sudah membayar ONH jangan pula balik dari sini, tarik balik. Kenapa kau tarik? Kata Ustaz udah macam haji dan umrah, tak jadilah kita berangkat. Tetap sholat sunat, keutamaan. Terima kasih. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Mohon maaf kepada alim ulama, bil khusus Buya Luqman. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tetap kita saling mendoakan. Wa ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah kerahmatan, barakah dan kebaikan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna akhir kalamina inda jai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha
ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.